Harusnya hari ini Ibu yang kelima ya Tus ya? Kalau dilihat kan kita kan mulai iya Bu, ini memang betul, hari ini yang kan kelima. ini memang minggu kelima Bu. Nah, iya, iya Bu, betul Bu. Tapi kan yang Oke. minggu kedua itu kan kemarin digantikan dengan Bu Mariska. Oh oke, hari ini minggu kelima ya. Ya hari ini, tapi Ibu ngajarnya baru Iya 4 Bu, kali. Ibu ngajarnya baru 4 kali ya. iya Bu, iya betul Bu. Oke, oke, oke. Sama Bu Mariska waktu itu belajar apa? Biomasa, Biomasa ya. tentang biomasa Bu. Iya Bu. Iya, Ibu banyak ngajar nih. Oke, kita udah tinggal 4 menit lagi, tapi saya sapa dulu lah semuanya nih sudah banyak. Terus kalau dilihat di sini yang hadir 90 tuh, masih kurang ya? Iya Bu, sekitar 20-an lagi Bu. Oh ya, pagi Dio. Pagi Dio. Mana si Dio? Disapa diam aja dia. Anak-anakku, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil menunggu yang lain. Ya. Jadi hari ini tadi Ibu diskusi dengan Titus, kalian Anda juga mungkin dengar. Jadi hari ini kuliah hari ini minggu kelima, tapi kuliah Ibu tentang kebijakan energi ini yang keempat gitu ya. Kalau dilihat tadi Titus sudah cukup banyak yang Ibu berikan kepada Anda gitu. Jadi karena kita konteksnya itu di bioenergi, jadi Ibu pikir Ibu cukup 4 kali, kemudian nanti tinggal dilanjutkan oleh Pak Salni dan Ibu Mariska. Ya, kalian akan dapat lagi banyak pemahaman tentang bioenergi yang asalnya dari biomasa. Kalau Bu Mariska mungkin ngarahnya ke biomasa begitu ya. Tapi dari Ibu mungkin cukup. Kalau bioetika, Titus ikut bioetika nggak Titus? Lupa Ibu. Di semester 2 kemarin Bu. Oh bioetika itu semester 2 ya. Yang semester ini Iya enggak Bu. ya? Enggak ya, enggak ikut ya. Enggak Bu. Jadi Enggak bioenergi. Bu. Oh Anda ini semester 4 ya? Iya Bu, semester Betul 4. ya? Semester 4 ya. Oke, kalau gitu semester 4. Semester 4 tinggal 5, 6, 7. Kalau gitu udah bisa apa yang mau Anda teliti ya, jangan nganggur, ayo. 3 tahun selesaikan. Sekarang udah mulai lihat-lihat apa interesan kalian, hal-hal yang menurut kalian interest untuk dijadikan bahwa jangan didiamkan, cari informasi dosen Anda bisa. Nah, kalau ada yang tertarik dengan kesehatan masyarakat, ini Ibu ditawarin sama Pak Nur Alam dari farmasi untuk ikut research yang kaitannya dengan COVID-19, kesehatan masyarakat. Kalau ada yang berminat, nanti lewat Titus aja, Japri minta nomor Ibu, kemudian bisa Japri ke Ibu ya. Kalau ada yang berminat, ini mulainya mungkin 2 bulan, 3 bulan lagi, 3 bulan lagi penelitian itu sudah akan jalan gitu. Kalau ada yang berminat ikut di sana, nanti kasih tahu supaya Anda bisa cepat juga selesai gitu. Jadi semester 4 sudah bisa nyusun proposal, kemudian sudah bisa seminar proposal semester 4 ya. Kemudian semester 5 dan 6 tinggal nyusun skripsi dan ujian. Jadi baik. Oh video Ibu belum hidup ternyata, sorry. Anda itu akan membantu semakin baik ya. Jangan nunggu, jangan riset, nanti Anda ketinggalan ya. Kan 3 tahun sudah selesai, sudah boleh selesai. Jadi jangan lama-lama.
Ya. Nah, hari ini Ibu akan bicara tentang Outlook Energi 2020 untuk Indonesia. Karena ini menarik kalau Ibu lihat materinya, ini perlu Anda ketahui bagaimana sekarang yang mau dilakukan oleh Indonesia, ya khusus karena kita sekarang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Ini dibuat dalam rangka untuk menindaklanjuti rencana-rencana yang mungkin akan berubah terhadap konservasi energi di Indonesia dan pengembangan sektor energi di Indonesia, ya. Nah, kalau dilihat di sini, ini baru ini Outlook Energi Indonesia 2020 ya. Jadi ini moga-moga bisa menambah pengetahuan Anda, ya, menghasilkan ilmu pengetahuan yang memang update begitu ya. Jadi bukan hanya teori, tetapi praktek yang ada bisa atau menggunakan ini sebagai data dan pengetahuan dasar begitu ya. Kalian mau melakukan apa begitu. Ini dibuat Agustus 2020. Jadi masih baru memang. Ya. Dikatakan di sini terbaca nggak? Titus terbaca nggak terus kalau tulisannya terus kecil ya? Masih Iya bisa Bu, dibaca? bisa Bu, terbaca Bu. Bisa Bisa dibaca Bu. ya? Oke. Nah, Iya Bu, itu dikatakan sudah besar Bu. cukup ya? Oke. Jadi di sini dilakukan satu tindakan-tindakan baru, kebijakan-kebijakan baru ya, yang ada kaitannya dengan pandemi COVID-19. Ya. Dan ini dibuat khusus oleh BPPT, Pusat Pengkajian Industri Proses dan Energinya, ya di BPPT. Nah, ini menjadi sangat penting karena punya ada di Indonesia, ya OE. Nah, buku itu bisa buku OIE-nya, Indonesia. Kemana kita mau melihat masa depan energi Indonesia? Ini tiap tahun-tahun dulu dengan teman tingkat kamu, itu selalu Ibu bahas Outlook Energi 2016, Outlook Energi 2017, 2018, 2019, begitu. Tapi karena sekarang kita virtual, jadi agak susah membahas itu, begitu ya. Jadi Anda bisa download saja, cari buku Outlook Energi Indonesia OEI yang tahun 2019 misalnya ya. Ini kaitannya dengan OEI yang 2020. Ini dia bicara tentang pendahuluannya, ya latar belakangnya. Kemudian dia bicara tentang model energinya seperti apa yang ke depan ini. Outlook energinya, berapa kebutuhan kita. Kalau kita mau melihat bagaimana posisi energi di Indonesia. Kemudian ada dampak COVID-nya terhadap energi, dan kemudian ada diakhiri dengan penutup. Sebentar. Oke. Dia pakai lambang apa sih itu? Lambang COVID ya. Dia pakai lambang dahuluannya. Tapi Ibu mesti search-nya di sini. Oke. Di sini banyak data ya. Tapi kalau kita baca sedikit saja, bantu Ibu baca di sini. Coba di sini ada Safi, ini nggak kebaca, Salfitriani. Dia tolong bacakan dia yang keras dia. Baik, Bu. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah meluasnya pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Pemerintah pusat dan daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi COVID-19, baik berupa penetapan kejadian luar biasa ataupun tanggap darurat bencana COVID-19, sampai pada penetapan kebijakan perbatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam rangka percepatan
Ya, penanganan COVID-19. lanjut. Ekonomi yang diakibatkan dari pandemi COVID-19 dari panic buying, penurunan depresiasi rupiah terhadap dolar, dan penurunan kegiatan industri manufaktur yang pada akhirnya berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Lanjut, Bu. Ya, ya. Dampak pandemi COVID-19 dapat dilihat dari dua sudut pandang ekonomi, yaitu sisi permintaan dan sisi penawaran. Dari sisi permintaan, kondisi pandemi COVID-19 akan mengurangi sektor konsumsi, kegiatan perjalanan dan transportasi, serta peningkatan biaya transportasi dan perdagangan. Sedangkan dari sisi penawaran, kemungkinan besar terjadi kontraksi produktivitas pekerja, penurunan investasi, kegiatan pendanaan, terganggunya rantai pasokan global value chain. Oke, bagus. Jadi di sini yang penting dari buku ini sebetulnya dari data itu COVID-19 memang mengubah segala cara berpikir kita, cara bertindak kita, sampai berimbas kepada perekonomian masyarakat. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita terpaksa menerima cobaan ini. Dan dari sini maka BPPT kemudian mengajukan beberapa kebijakan-kebijakan baru yang terkait dengan konservasi energi. Oke, Nurul, tolong Nurul lanjutkan alinea kedua. Nurul siapa, Bu? Siapa, Bu? Nurul, oh ada dua ya. Nurulnya ada Nurul Abdillah. Ya, ada, cantik. Bu. Ada, oke. Kebijakan, ya lanjut, Bu ya. Kebijakan Ya, SBB ini menjadi tantangan dalam mengimplementasikan rencana pengelolaan energi nasional yang sudah dibuat pemerintah, seperti Kebijakan Energi Nasional atau KEN, Rencana Umum Energi Nasional atau RUAN, dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL. Pembatasan aktivitas masyarakat secara langsung akan menurunkan permintaan, termasuk kebutuhan energi. Konsumsi listrik akan menurun karena pembatasan aktivitas perkantoran, bisnis, dan industri manufaktur. Penurunan kebutuhan energi akan berdampak juga pada penyediaan energi. Dampak tersebut diketahui secara personal dapat digambarkan sebagai kondisi yang disebut VUCA. Singkatan dari volatility atau gejolak atau ketidakpastian atau kerumitan, dan ambiguity atau ketidakjelasan. VUCA menggambarkan masa depan yang rumit dan penuh ketidakpastian yang harus dipertimbangkan dalam menginventarisasi dampak pandemik COVID-19. Pembahasan dalam buku ini cukup. Lanjut, silakan. Pembahasan dalam buku ini dilakukan dengan membuat 4 skenario, yaitu skenario business as usual dan yaitu skenario optimis atau OPT, skenario moderat atau MOD, skenario baul, dan skenario Skenario bau merupakan kondisi bila tidak terjadi business konsumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar 5,05%.
Pembahasan proyeksi, kebutuhan, dan penyediaan energi untuk jangka panjang hanya dilakukan untuk skenario BAU. Skenario OPT, MOD, dan PES digunakan untuk mempertimbangkan lama kebijakan PSBB berlangsung dan besar pertumbuhan ekonomi selama penanganan dampak pandemi COVID-19. Skenario OPT bila kebijakan PSBB berlangsung selama 3 bulan dan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar 2,3%. Skenario MOD untuk kebijakan PSBB berlangsung selama 6 bulan dan pertumbuhan ekonomi sebesar minus 0, sedangkan skenario PES bila PSBB berlangsung selama 12 bulan, ekonomi sebesar minus 3,2%. Dan untuk skenario ini hanya jangka pendek, yaitu sampai tahun 2025. Betul. Jadi di sini penting. Cukup ya, terima kasih. Ini penting. Mengapa? Karena kita betul-betul apa kebutuhan masyarakat, terutama yang kaitannya dengan pengelolaan energi nasional. Ada yang namanya KEN, Kebijakan Energi Nasional. Ada rencana umum energi, ada yang kaitannya untuk semuanya itu kaitannya dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu ada yang disebut dengan VUCE atau VUCA. Ya, VUCA. Nah, di sini artinya di sini ada beberapa singkatan ya, di mana V-nya itu adalah gejolak perubahan, volatility. Sebentar, saya nggak bisa. Oke. Oh, karena saya nulis di situ. Nah, ada volatility, yaitu gejolak. Ada perubahan-perubahan, ada gejolak masyarakat yang terutama kaitannya dengan perekonomian. Ada uncertainty, ketidakpastian. Sekarang tidak pasti hari ini mau makan apa. Banyak juga yang bicara hari ini mobilitas di mana. Jadi sangat-sangat ekstrim sekali. Itu ketawa kan sih. Saya bilang mobilitas di memang macam-macam ya. Ya dia hari ini makan ya hari ini siang ini makan di mana? Kamu tinggal di mana? Lagi di Indralaya, Bu. Indralaya. Kalau di Indralaya rumah makan apa tuh yang paling enak? Masih banyak juga yang bisa makan nggak ya hari ini? Betul. Nah, itu adalah uncertainty, ketidakpastian. Apa yang harus dilakukan sekarang? Kalau kondisi kita seperti ini, begitu. Yang dikatakan di sini uncertain. Ada complexity, rumit. Dan ambiguity. Ambiguity ini nggak jelas gitu. Kita mau kemana? Apalagi yang kaitannya dengan penggunaan energi. Memang transportasi menurun. Walaupun kita lihat, kalau kita lihat di TV, walaupun diperlakukan ganjil genap, tetap saja gitu orang weekend orang pada rame-rame pada pergi keluar kota untuk berlibur karena udah boring di rumah. Bosen gitu di rumah. Ibu aja yang tua aja bosen gitu di rumah. Jadi kerjanya cuma rutin aja di depan laptop. Kalau sudah selesai laptop terpaksa nyapu, ngepel, masak udah nggak lagi. GoFood aja sekarang. Udah tua, cuma berdua sama bapak aja di rumah. Kalau masak capek di badan aja, belum tentu enak lagi masakan ibu gitu kan ya. Jadi, nah ini yang membuat sekarang bahwa bagaimana skenario kita, skenario yang mana gitu. Ada 4 skenario. Ini yang sering dipakai, business as usual. Jalan seperti biasa aja, business as usual. Dijalanin aja gitu. Tidak usah ada perubahan-perubahan skenario yang namanya business as usual.
Tapi kalau ada dampak COVID, maka kita mesti nggak bisa lagi bisnis as usual gitu. Sehingga ada yang disebut di sini apa tadi? Ada OPT, skenario optimis. Kalau kita optimis kita bisa menanggulangi COVID, maka skenario optimis bisa kita pakai, atau moderate, atau bahkan pesimis. Gitu. Nah, 3 skenario ini OPT, moderate dan optimis ini pesimis ini dipakai dengan kondisi-kondisi yang disebutkan di bawah ini. Kalau kita memang bisa nurunkan, bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bagus, maka kita bisa pakai teori optimis, skenario yang optimis. Tapi kalau kita nggak bisa, ya udah pakai moderate. Kalau jelek betul perakiraan kita, maka kita pakai yang pesimis. Itu 3 skenario yang ini menjadi sangat penting begitu, karena ini yang terkait dengan apa yang bisa kita lakukan untuk kok hilang irisnya semuanya. Waduh, maaf ya, Ibu ke ini. Di mana dia? Di mana dia? Oh, itu dia ada di bawah dia. Bentar ya. Karena ini mengganggu ini. Ini Ibu pindahkan dulu ke atas. Nggak mau dia. Aduh. Oke. Udah nggak apa-apa deh. Jalan dulu ya. Oke. Nah, ini perkembangan kasus COVID-19 kita. Minta maaf Ibu nggak bisa ngebuang ini. Mau Ibu iris tapi kok annotate-nya kok nggak keluar lagi. Di mana dia? Oh, ini dia. Oke. Ini sampai sekarang, bayangkan itu naik terus, ya. Dan sekarang sudah pasti akan naik terus. Gitu. Ini PSBB dan pandemi, kalian tahu sendiri seperti apa sekarang PSBB lakukan. Dan Anda mahasiswa jaga kondisi, oke? Jangan menyusahkan orang tua. Jangan sampai Anda pulang ke orang tua yang kebetulan sekarang sedang di luar rumah, nanti Anda pulang justru malah membuat orang tua Anda sakit sendiri. Ini, nah mereka mengatakan ini ada yang diberlakukan secara sebentar. Ada yang ketat, ada yang moderate, dan ada juga yang seperti kita Indonesia ini moderate, tapi sekarang kita sudah ketat ya. PSBB kita sudah ketat. Itu Tiongkok dia ketat sekali sehingga dia justru lebih cepat menangani masalah kita, masalah pandemi maksud saya. Ini krisis ekonomi semakin berat. Kita semakin terbelakang. Saya katakan tadi yang memikirkan hari ini mau makan apa juga sangat banyak sekarang karena di mana-mana terjadi di model energi. Ini adalah teori yang mengatakan ya model yang namanya model LEEP, Low Emissions Platform, Low Emissions. Berarti emisinya emissions platform. Ini yang kita harusnya mengikuti ini. Kita punya katanya software aplikasinya, yaitu permodelan yang dibuat berbasis skenario yang digunakan untuk analisis kebijakan energi dan kajian mitigasi perubahan iklim yang kaitannya baik dengan energi maupun yang non energi.
LEAP ini menjadi standar de facto bagi negara-negara yang melakukan perencanaan sumber, artinya kan mitigasi rumah kaca. Kita pernah bicara tentang mitigasi gas rumah kaca. Strategi lalu kita bicara low carbon ingat dengan itu. Banyak negara telah memilih menggunakan LEAP untuk melaporkan di dunia ini, termasuk satu kelompok global yaitu United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC kita nyebutnya gitu, UNF. Ini United Nations Framework Convention on Climate. Indonesia juga punya ini, National Determined Contribution. Berapa banyak kita bisa berkontribusi untuk pengurangan emisi kaca. Karena ini kaitannya nanti dengan penggunaan energi. Sebagai metodologi permodelan yang berbeda. Jadi pendekatannya kalau top down itu perintah, tapi ini bagaimana masyarakat sebagai grassroots ya, memastikan perilaku-perilaku yang hemat energi. Simulasi dan optimasi untuk sisi penyediaan optimasi hanya dibatasi pada sektor ketenaga listrikan. Karena kita sampai sekarang punya masalah, yaitu teknologi pembangkit kita memang beragam, dari energi fosil sampai energi terbarukan. Nah, kalau kita bicara bioenergi itu masuk yang mana? Energi fosil atau energi baru terbarukan? Energi terbarukan, Bu. Kalau energi fosil, Bu, ya? Kalau energi fosil itu energi yang tidak terbarukan, Bu, atau tidak bisa diperbarui dan akan habis. Contohnya solar, premium pertama. Oke, batu bara. Iya. Ini ya gampang kan? Energi fosil yang tidak terbarukan. Tapi kalau sekarang kita pakainya itu energi yang terbarukan. Energi baru dan terbarukan, itu EBT. EBT istilahnya sekarang. Jadi kalau kamu EBT, energi baru dan terbarukan. Pakai yang kemudian di dalam mata kuliah kita pun itu. Sekarang kalau kita lihat yang ini ada skema ini. Kok Ibu nggak bisa geser ya? Geser ini. Nah, gini nih. Sorry. Oke. Kalau kita lihat skema ini, ada yang nggak kebaca ya. Skema ini menjadi penting begitu, karena ada kaitannya dengan di pinggir-pinggir itu ada emisi polutan atau GRK. Dan di sebelah kanan analisis biaya manfaat terintegrasi. Ini merupakan satu siklus atau skema yang menunjukkan ada kaitan antara demografi, kependudukan, ekonomi, dan lingkungan. Apa artinya? Artinya kalau kita bicara kependudukan dan ekonomi, maka ada analisis kebutuhan. Kebutuhannya macam-macam. Ada statistik di situ yang membedakan antara kaum lemah dan kaum yang kaya. Ada analisis transformasi yang akhirnya menghasilkan perubahan stok. Dan bisa dilakukan kalau ada analisis sumber daya. Nah, ini semua bisa dilakukan kalau kita melakukan analisis emisi sektor non-energi juga di situ. Yang semuanya itu punya kaitan dengan emisi atau polutan. Dan kalau kita bicara diagram ini, maka kita harus sampai kepada analisis biaya manfaat. Ini ekonomi. Analisis ekonominya.
Sehingga di sini nanti akan bertumpu kepada eksternalitas lingkungan. Lingkungan yang bagaimana yang mau kita hasilkan supaya kita bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga tadi ada 3 skenario ya, ada yang optimis, ada yang moderate, ada yang pesimis. Kita jangan ngambil yang skenario pesimis. Kita harus optimis, tapi harus tercukupi. Ekonomi kita harus naik. Sekarang tiap hari Sri Mulyani, Menteri Ekonomi kita selalu bicara begitu. Bahwa kita ayo sama-sama berintegrasi kita. Kita naikkan sektor ekonomi. Kalau industri sekarang banyak merumahkan orang-orangnya, maka UMKM, usaha menengah, UMKM, usaha apa ya, menengah kecil, ya, itu harus hidup. Palembang termasuk di antaranya. Sehingga untuk UMKM pun kita industri kecil, supaya ekonomi kita diharapkan semakin. Kita lihat tulis di sini. Sorry. Saya sampai di slide nomor ini sudah, ini sudah. Ini sudah. Sudah. Ini model energi yang barusan kita bicarakan. Sekarang kita sampai di slide nomor 14. Nah, ini dia yang kita katakan tadi. Ada Wahid nih di sini nih. Ada nama Wahid nggak di sini di kelas kita? Nggak ada ya? Wahid kakak tingkat kamu ya mungkin ya. Wahid 2020 menggambarkan kondisi sosial masyarakat dalam kondisi yang VUCA tadi, VUCA tadi, vulnerability, uncertainty, ya. Nah, dan catatan untuk kita semua. Gitu. Bagaimana kalau kondisi saat ini itu kita, apakah kita mau pakai mistis yang turun ke bawah? Demikian. Skenario optimis di sini. Dan kalau kita pakai skenario yang moderate, ini yang optimis. Kita mau yang mana sekarang? Kebijakan SPBB kita 3 bulan, 6 bulan, atau di sini 12 bulan? Kita PSBB naik terus. Kita khawatir kalau kita kemudian kita harus terpaksa ngambil skenario yang karena kaitannya tambah meluas. Jakarta, Bandung itu semua udah red zone. Bali juga nggak terima lagi WNA. Akhirnya untuk kita kalau mau liburan ke Bali tiketnya murah, cuma 400.000 dari Jakarta. Biasanya hampir 2 juta. Sekarang tiket cuma 400.000. Bahkan ada yang 300.000 Jakarta ke Bali. Karena Bali kosong. Anak saya baru pulang dari Bali dan dia bilang sepi di Bali gitu. Karena WNA nggak boleh masuk Bali. Kalau dia mau masuk Bali maka ketat sekali sekarang. Karena kita pada rasio yang ini nih tampaknya. Skenario maksud saya, skenario yang pesimis. Karena PSBB kita tambah lama tambah naik. Kapan kita berhenti ini? Saya ingin sekali, saya bermimpi, berharap kepada Allah cepat cabut COVID. Sehingga kita ada pada skenario yang optimis. Nah, bagaimana sekarang dengan skenario misalnya skenario yang BAU ini, business as usual. Business as usual, nggak ada pandemi, itu business as usual. Pertumbuhan ekonomi kita sudah baik. Tadi dikatakan bahwa kalau skenario bisa naik ekonomi. Tapi kalau skenario yang mesti kita ambil adalah moderate, artinya ekonomi
pertumbuhan ekonomi kita turun. Apalagi kalau kita ngambil skenario yang terpaksa mau tidak mau, kita pada skenario yang pesimis. PSBB kita sudah 12 bulan menurut saya. COVID. Sampai sekarang begitu. Kita punya masalah. Dan ekonomi kita memang turun. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus memulihkan ekonomi. Mau yang mana pemulihan ekonominya? Banyak ini kalau orang ekonomi melihat ini gitu ya. Pemulihan ekonomi tergantung dari efektivitas kebijakan pemutusan sebaran virus dan kebijakan ekonomi untuk meredam dampak negatif. Pola pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 harus dibahas secara rinci. Ada penjelasannya di 2020 oleh Sener dan Yulia ini. Ilia. Pola pemulihan ekonomi secara teoritis dapat berbentuk Z. Mana dia Z-nya tadi? Ada yang U ya. Kemudian SWOS, ada yang W, ada yang L. Tergantung kita mau yang mana. Tentu kita ingin agar pertumbuhan ekonomi kita sejalan dengan waktu segera sehingga kita bisa pakai skenario optimis. Ini pertumbuhan PDB dengan penduduk. Lihat, penduduk kita itu nah, coba lihat itu dulu. Coba pertumbuhannya berapa persen? Rata-rata 1%. Berapa juta jiwa? Bagaimana dengan PDB kita? Pendapatan daerah bruto kita. Kalau kita BAU, atau kita optimis, atau kita moderate, atau kita pesimis. PDB kita kalau kita pesimis, maka turun nih. Tapi kalau kita optimis, PDB kita nah ini, kalau kita bicara ekonomi makro dan demografi, maka kita bicara perekonomian. Kita bicara produk domestik bruto, PDB. Kita bicara jumlah penduduk, keluarga, anggota keluarga, urbanisasi. Kita bicara rasio elektrifikasi, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Berapa banyak rasio elektrifikasi itu, berapa banyak permukiman atau rumah yang mendapatkan layanan listrik. Itu rasio elektrifikasi. Kalau kita bicara tentang pertumbuhan energi, nah ini dia. Maka kita harus lihat menurut sektor. Jenis seperti apa? Apa kendaraan kita? Berapa intensitas energi teknologinya yang harus kita gariskan, yang harus kita gunakan? Jenis energi apa yang harus kita gunakan? Kita harus efisiensikan energi. Suka tidak suka karena kita di rumah memang berkurang, tapi mungkin penggunaan kipas angin, penggunaan dan sebagainya itu menjadi meledak, jadi naik. Pembayaran listrik misalnya. Sekarang penyediaan energinya, sampai di mana kita bicara tentang penyediaan produksi listriknya, kapasitas pembangkit kita, bagaimana? Kilang minyak, energi fosil kita, dan kita mengarah kepada bauran energi. Itulah yang dikatakan energi. Jadi energi kita jangan lagi menggunakan energi fosil, tetapi dibantu dengan energi
yang terbarukan. Hanya biomasa. Kemarin kita bicara tentang energi air, energi angin, energi surya. Itu energi juga, energi terbarukan juga. Biomasa. Oke, kita lanjut. Ini laporannya. Tadi kita katakan bahwa kita pakai model LEAP. Maka kita tinggal pakai skenarionya. Mau skenario yang BAU atau mau skenario yang ada COVID. Sekarang kita mau tidak mau harus skenario yang kedua. Kita tidak pakai yang business as usual. Yang nomor 1 nggak bisa kita pakai. Kita pakai yang skenario yang kedua dengan adanya pandemi COVID-19. Ada yang 3 bulan PSBB-nya. Tadi kita bilang skenario-nya optimis. Ada yang 6 bulan skenario-nya itu moderate. Dan ada yang 12 bulan yang skenario-nya itu adalah pesimis. Nah ini yang harus kita lakukan sekarang. Dan kalau ini kita lakukan, maka kita harus bisa memproyeksi berapa kebutuhan energi. Dari kebutuhan energi ini, maka kita bisa mempersiapkan penyediaan energi. Kita tidak bisa semuanya di EBT. Tidak bisa semuanya energi baru dan terbarukan. Kita belum mampu. Kita masih tetap menggunakan energi fosil. Tapi disebut dengan bauran. Clear ya? Jadi kita dan penuh alternatifnya ada. Dorongan-dorongan pemerintah banyak, tapi tetap belum bisa. Ya, menurut saya belum bisa. Kita masih punya energi fosil. Jadi kita tetap energi dan tentunya dibantu dengan EBT ini, energi baru terbarukan, maka kita melakukan bauran energi primer. Ini bagus ya. Ini mengatakan tentang reference untuk energi. Ini adalah energi final dan ini adalah energi yang useful. Sekarang terserah kebutuhan energi kita ada di pasti, ada di rumah tangga, ada di komersial, ada di industri, ada di lainnya. Banyak sekali kebutuhan kita. Baik untuk dari pertambangan, energi primer, penyediaan energi primer kita, ini lihat tadi, Dio. Ini energi yang tidak terbarukan, minyak bumi, gas bumi, batu bara. Ya. Ini energi yang terbarukan, energi baru dan terbarukan. Di sini ada punya kita, ada surya, bayu, nah biogas, ini punya kita. Biomass, ini punya kita. Biodiesel, ini punya kita. Dengan demikian maka sistem ini maka akan menggambarkan berapa penyediaan energi, berapa kalau dikonversi ada energi finalnya yang digunakan dan kebutuhan yang harus untuk reference energy system. Ada metode bukan analisis kebutuhan energi, tapi biarkanlah ya orang-orang yang teknik akan bicara ini. Kita bisa menghitung analisis energi final. Kita bisa menghitung analisis energi useful. Kita bisa menghitung analisis stock turnover transportasi. Ini digunakan oleh pemerintah untuk menghitung berapa sebetulnya kebutuhan energi kita. Karena kebutuhan energi menurut sektornya tentu berbeda-beda. Energi yang digunakan juga berbeda, ya, sehingga dihasilkanlah rumus-rumus yang dipakai oleh pemerintah ini untuk menghitung analisis energi final kalau dia di industri atau yang di perumahan itu analisis energi useful atau di transportasi analisis stock turnover transport.
Kalau kita bisa mengembangkan ke arah ini, riset kamu bagus sekali. Kamu mau menghitung berapa sih stok energi transportasi kita di Kota Palembang misalnya. Berapa jumlah mobil, berapa visi rasio, volume, dan capacity, itu visi rasio yang biasa dipakai oleh perhubungan. Dan kita bisa menghitung analisis kebutuhan energi. Tapi biarkan kalau itu bukan bidang kamu, ya. Ini parameter aktivitas akibat daripada pandemi. PSBB menyebabkan aktivitas berbagai sektor pengguna energi mengalami perubahan jika dibandingkan dengan business as usual. Aktivitas ini merupakan parameter yang dimasukkan ke dalam model energi. Ada skenario optimis, ada skenario moderate, dan ada skenario pesimis yang akan menurun bila dibandingkan dengan skenario BAU. Sehingga ini menyebabkan ya, terjadinya apa yang kita katakan kekurangan energi. Misalnya di sini dikatakan ada kasih ke mall, ke tempat parkir, ke stasiun, terminal, tempat kerja. Memang mobilitas masyarakat mengalami penurunan yang signifikan karena PSBB. Tapi karena itu sepi. Semua harus tutup jam 8 malam. Jam 9 malam paling lambat kafe-kafe harus tutup. Padahal orang biasanya ngumpul. Memang turun. Tapi dasar seimbang dengan pertumbuhan ekonomi akibat dari pandemi. Ini metodologi analisis penyediaan energi yang lab tadi. Nah, di sini akan bisa dihitung sebetulnya di dalam paper ini dikatakan bisa dihitung input biaya pembangkit sektor ketenaga listrikan dan kebutuhan listrik. Ada skenario untuk menghitungnya. Dan dari sini dengan perhitungan ini maka akan bisa diproduksi dan kapasitas pembangkit optimal menurut skenario. Jadi mau masuk yang mana? Mau yang masuk mode optimal atau pesimis. Dengan demikian maka, wait, ini kosong dia. Ini. Bagaimana masa depan energi di Indonesia? Energi dari 2018 ini belum ada pandemi ya. Coba lihat di lingkaran itu 2018. Yang biru itu BBM. Banyak 39%. Karena transportasi banyak. Berapa? 9%. Batu bara banyak kan sampai 11%. Gas, LPG, biogas, biomass. Mana biomass? Yang merah. Ini biomass kita. Saya nggak bisa nulis ya, masih bisa nulis nggak di sini? Nggak tahu saya. Ini biomass kita nih. Kecil sekali. Karena 2018 anggap bahwa ini cukup. Ini banyak. Penggunaan listrik juga naik. Ini 2000. Sehingga kalau dilihat di sini katanya konsumsi per sektornya, saya mau hapus ini dari tadi.
Saya kecilkan lagi. Oke. Tahun 2000 total konsumsi energi final itu 875 juta setara barel minyak SBM. Itu satuan dia. Bagaimana per sektornya? Jelaskan di sini. Ini data 2018. Sektor mana yang pakai? Kita bandingkan dengan 2019 dan 2020. Kita lihat. Oke. Sektor rumah, sektor industri, semua energi. Sekarang bagaimana saat ini? Saat ini dikatakan kita semua akan batu bara. Orang PTB kalau disebut nanti cadangan Anda habis, enggak bisa habis. Banyak sekali. Sampai diimpor keluar, sampai diekspor keluar. Ingat, banyak faktor yang mempengaruhi dari penggunaan sumber batu bara. Kaitannya, kalau karbon itu kaitannya dengan gas rumah kaca. Gas rumah kaca yang dikeluarkan, maka dia akan mempengaruhi perubahan iklim. Apa yang harus kita lakukan? Ini menjadi catatan kita. Yustika, apa artinya ini? Iya, Bu. Kamu dari tadi sibuk sendiri soalnya. Bu, saya sambil nyatat soalnya, Bu. Ini catatan. Bisa jawab dong pertanyaan Ibu. Artinya untuk dari kalau gas emisi itu sudah terlalu banyak, jadi catatan untuk dari bioenergi yang terbarukan itu memang diperlukan. Kalau yang terbarukan itu memang diperlukan, tetapi di bawahnya kalau Indonesia ini kan penggunaan bioenerginya itu memang diperlukan, tapi penggunaan energi fosil sih sangat masih terus ya energi fosilnya itu masih karena jadi untuk dari yang ada di Indonesia itu masih bisa untuk jadi kamu optimis ya energi fosil? Enggak, Bu, sebenarnya itu proses produksinya, Bu. Jadi untuk energi fosil itu masih diproduksi, tetapi untuk bioenergi itu yang terbarukan itu sebenarnya bisa diproduksi, tapi kendalanya itu adalah di proses produksi, Bu. Jadi Indonesia itu masih belum bisa untuk mengutamakan dari bioenergi yang terbarukan itu sendiri. Terima kasih. Karena Indonesia itu termasuk orang yang pede. Yakin gitu, masih punya kok, kita santai aja gitu. Tapi kalau di orang lain di luar itu walaupun dia punya, kalau kita di kantong ini yang jadi permasalahan kita.
Oke, sekarang bauran energi primer. Nah, ini data cukup baru ini. Coba, apa yang kamu lihat dari sini? Bisa? Bauran energi primer di sini gas bumi digunakan sebanyak 19%, batu bara sebanyak 32%, dan energi baru terbarukan digunakan sebanyak 11%. Apa artinya? Apa artinya? Kalau kamu lihat hari ini aja, apa artinya coba? Energi fosil itu masih banyak digunakan daripada Ya. energi terbarukan. Betul kan? Ya. Ini 2018 bahwa tetap gitu energi baru terbarukan itu porsi karena kita menganggap Indonesia menganggap bahwa minyak bumi dan batu bara masih cukup banyak. Oke. Nah, ini yang kita harapkan di tahun 2020 dari ini di mana pada tahun 2020 2030 sampai dengan 2050, maka kalau dilihat di sini memang sektor industri akan meningkat terus. Yang merah ini apa nih? Transportasi seperti pada gambar ini. Ini kalau bisnis as usual. Ini sektor industri. Apakah ini bisa terjadi dengan pandemi? Nanti kita lihat. Ya, ini masih bisnis as usual untuk rumah tangga. Sosial. Sebagai bagaimana dengan kebutuhan energi per jenisnya juga. Ini kalau masih bisnis as usual. Dari 2030 sampai ke 2050 masih didominasi oleh ini BBM. Biomasanya mana biomasa? Biomasa ini yang merah nih. 9%. 2030 10% cuma biomasa. Agak pesimis juga kita kalau melihat ini. Bagaimana kita mau mengembangkan gitu biomasa, energi biomasanya. Kalau dilihat di sini memang betul tuh sedikit. Biomasa hanya di sini. Tapi yang banyak adalah bahan bakar minyak. Walaupun sebetulnya ada potensi biomasa akan terus meningkat pemanfaatannya terutama di sektor industri dan komersial dengan pertumbuhan rata-rata 4,2% per tahun. Moga-moga kita akan ke sini. Dan ini moga-moga bahan bakar minyak dan batu bara ini nanti akan menurun. Oke. Di bawah nih. Dari 2018 sampai 2050. Ini proyeksi ke depannya. Batu bara naik tapi nggak begitu banyak juga sih kalau dilihat di sini. Kemudian warna ini apa nih? Biogas atau minyak? Ya.
Nanti dilihat ya, kalau kamu, karena mata saya juga udah nggak kuat lagi nih, kecil. Nah ini yang bauran energi. Bahwa ke depan nanti energi terbarukan itu, nih, kalau sekarang 2021 kita ada di sini kira-kira, masih 16%. 2030 diharapkan naik sampai 2050. Walaupun batu bara juga naik, tapi naiknya jadi sedikit. Dari 33% ke 39%. Tetap ada sampai 2050. Gas bumi yang mana? Yang kuning. Nah ini juga. Oh ini mulai bisa nurun. Tapi kita terbarukan. Dan bagaimana kita yang kontribusi untuk energi primer. Ini potensinya, kemudian ini untuk penggunaannya juga sudah mulai bervariasi. Sehingga diharapkan bahwa kontribusi energi baru terbarukan akan bisa menyumbang untuk energi primer. Ya. Kemudian ini proyeksinya. Kalau dilihat di sini, industri memang masih tetap butuh. Ini komersil ya, yang hijau nih. Ini industri ini di bawah. Masih tetap naik. Kalau ya, nggak tahu kalau sekarang kapasitas gitu kan pertanyaannya. Ini biomasa nih cuma nih. Biomasa cuma di sini hijau nih. Cuma 2,5%. Moga-moga ini yang merah ini surya nih. Oh ini surya ya merah ya. Ini. Nah yang ini apa nih? Yang biru tua ini warna apa nih? Ini batu bara masih. Jadi sampai 2050 batu bara ini masih. Sedangkan 2050 sedikit masih lama. Bahan bakar pembangkit kalau kita lihat masih didominasi oleh batu bara. Ada di sini. Nah, yang hijau ini biomasa. Diharapkan nanti akan naik. Panas bumi juga ini akan naik nih. Saya pernah cerita di Sumatera Selatan sekarang ada listrik panas bumi. Oke. Emisi gas rumah kaca dan nah, Risma Handayani malah putus dia. Nah, itu ada. Ya, Bu, ada, Bu. Ada. Risma, coba artikan gambar itu. Histogram itu. Kok kamu gelap-gelapan sih? Yang atas ya, Bu. Yang atas ya, Bu. Atas mana? Yang di bawah emisi gas itu atau yang ini, Bu? Yang mana aja? Silahkan. Yang mana yang jelas di kamu lihat? Yang ini, oke, saya jelaskan. Yang kayaknya, Bu, yang ini, yang juta ini.
Oke. Silahkan. Ayo, silahkan. Halo. Kok diam aja? Ayo, siapa tadi saya panggil? Risma. Ayo, saya besarkan malah kamu hilang. Nah, itu dia. Ayo. Pada kemana ini? Ayu bantu Ayu, Ayu Wulandari bantu. Ngilang dia. Tidur dia. Iya, di tabel itu tahun 2018. Ini bukan tabel sayang, ini histogram. Namanya histogram. Di histogram itu kan tahun 2018 dia tingkatan pemanfaatan energinya. Nah, jadi dia dari emisi sayang, emisi gas rumah kaca. ya, emisi gas rumah kaca dari 2018 kan 543. Jadi dia setiap tahun itu naik, Bu. Terutama dari yang pembangkit yang warna hijau ini naiknya tinggi. Ini. Iya. Jadi bayangkan Ayu. Siapa tadi Ayu ya? Iya. Ya, bayangkan Ayu. Ya, ini adalah data perakiraan emisi gas rumah kaca. Kita sekarang posisi ada di sini kira-kira. Akan naik terus emisi gas rumah kaca kalau kita tidak berbuat sesuatu. Penyumbang yang paling besar itu adalah sektor pembangkit. Dan sektor pembangkit itu termasuk di dalamnya di sini dikatakan bahwa emisi gas rumah kaca pada tahun 2050 diperkirakan akan sekian juta ton. Dan sektor yang terbesar penyumbang GRK-nya itu adalah sektor pembangkit listrik. Kalau dia sektor pembangkit listrik, maka dia harus kita pikirkan bagaimana dia bisa menurunkan emisi gas buangnya. Mengapa tetap tinggi? Karena kita masih berharap tetap pada batu bara. Jadi emisinya tetap tinggi. Di situ disebutkan penggunaan batu bara masih dominan dibanding penggunaan energi fosil lainnya. Dan yang berikutnya adalah sektor transportasi. Ya, transportasi kita masih pakai BBM yang biasa, bukan yang bauran gitu. Sehingga penyumbang emisi masih tetap tinggi. Oleh karena itu, maka kita harus berbuat banyak. Di sini disebutkan peningkatan bauran energi terbarukan mampu memenuhi kriteria pembangunan nasional yang rendah karbon. Ingat, low carbon development yang saya jelaskan minggu kemarin. Intensitas emisi bisa berkurang kalau kita mau berubah cara pandang dari menjadi low development. Segala kegiatan kita yang rendah karbon. Ini dampak COVID sekarang. Nah, dampak terhadap kebutuhan energi. Kita sekali lagi, kita mau pakai yang mana? Mau pakai skenario yang mana? Kita mau melakukannya. Mau yang mana kira-kira mau kita pakai? Mutia? Ya. Bu. Ya.
Penurunan kebutuhan energi diperkirakan akan terjadi seiring dengan kondisi ekonomi yang menurun dan adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar pada penurunan kebutuhan energi penggerak ekonomi utama, yaitu industri, transportasi, dan sektor lainnya. Hanya sektor rumah tangga yang justru kebutuhan energinya naik. Pada tahun 2020, jika dibandingkan dengan skenario, maka kebutuhan energi nasional diperkirakan mengalami penurunan sekitar 11% atau skenario OPT, 15,7% skenario MOD, dan 20,5% skenario atau mengalami penurunan sekitar 107,4 hingga 199,2 juta SBM. Nah, kalau melihat ini, ya, kalau melihat ini, coba Nun Anis, apa kesimpulan kamu dari yang dibacakan tadi? Apa artinya? Penurunan kebutuhan energinya itu paling besar ada skenario pesimis. Kedengaran suara kamu? Kedengarannya Suaranya samar. Jadi di sini dikatakan ya bahwa yang penurunan kebutuhan energi itu di industri, transportasi, komersial, rumah tangga justru naik. Walaupun secara nasional kalau dihitung-hitung ada penurunan kebutuhan. Dan kalau dia semakin menurun, maka diharapkan bahwa nantinya kita bisa hidup dengan lebih baik. Tapi kita lihat di sini. Putus ya share screen saya ya. Sebentar. Putus. Ini saya coba lagi. Oke. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kalau dilihat 2018, 2020, 2020 ini ada yang BAU, business as usual, ada yang skenario optimis, skenario yang pesimis. Ketiganya juga masih. Ini yang biru ini mendominasi. Yang biru ini adalah sektor transportasi. Ya. Sektor yang transportasi ini tetap walaupun memang terjadi penurunan sih dibandingkan dengan BAU gitu. Karena sekarang ada pandemi. Tapi ini sektor yang merah ini adalah sektor industri. Memang terjadi penurunan dibandingkan dengan kondisi yang business as usual. Nah, inilah yang kemudian membuat kita sekarang harus menghitung berapa kebutuhan energi per sektor pengguna. Per sektor pengguna seperti apa begitu. Di sini dikatakan bahwa bahwa pandemi berdampak pada penurunan memang sektor transportasi jelas. Tapi kalau dilihat komposisinya
hanya sektor rumah tangga karena semua orang pada tinggal di rumah gitu. Cuma apa yang diharapkan sekarang gitu. Bagaimana dengan sektor industri? Nah, kita lihat. Tuh. Ini sektor industri dan ini sektor transportasi. Bagaimana dengan sektor rumah tangga? Naik dia. Sektor rumah tangga, ini sektor komersial, dan ini sektor-sektor ini. Memang terjadi penurunan. Tapi rumah tangga. Dengan demikian, maka bagaimana kebutuhan energi, jenis energinya? Ini, ada ini. Biomasa nih, mulai naik tuh. Yang merah ini biomasa. Atau yang di atas ini. Sebentar, ini BBM, sorry. Ini biomasa nih. Jika dilihat dari komponennya pada tahun 2020 hanya LPG yang mengalami perubahan itu gitu. Kenaikan, dalam arti kata kenaikan jumlah bangsa. Jadi energi lainnya tidak mengalami perubahan yang berarti. Ini kebutuhan energi per jenis energinya. Kita lihat bahan bakar minyak, bahan bakar nabati, listrik, batu bara, mana kita. Ini kebutuhan energi per jenis. Oke, penjelasan yang di atas tadi, listrik, batu bara, satu punya kita tuh. Biomasa sebagai bahan bakar di sektor industri dan komersial, penurunan aktivitas pada kedua sektor tersebut akan menurunkan kebutuhan biomasa. Karena yang pakai biomasa masih dianggap masih mahal, susah, sedikit, maka yang pakai itu cuma sektor industri dan komersial. Dengan penurunan kegiatan di sektor industri maupun komersial, maka penggunaan biomasa energi juga sedikit, nggak banyak. Gas juga sebagian besar digunakan di sektor industri. Sisanya baru digunakan untuk sektor komersial. Tapi rumah tangga dan transportasi, juga rumah tangga dan transportasi sisanya. Tapi dengan adanya penurunan aktivitas jadi sekarang. Ini dampak terhadap penyediaan energinya. Ini neraca energi kalau dia optimis, neraca energi kalau dia moderate, dan neraca energi kalau dia pesimis. Ini neraca batu bara. Masih banyak diekspor. Yang merah itu diekspor. Produksi batu bara memang diperkirakan akan menurun untuk skenario yang moderate. Begitu juga untuk skenario yang pesimis. Tapi akibatnya apa? Ekspor batu bara menurun. Sehingga sekarang juga jadi problem. Di batu bara juga orang mulai banyak yang diberhentikan. Dan itu pengaruhnya kepada pengaruh ekonomi masyarakat. Ini minyak dan BBM. Ini gas bumi dan LPG. Saya cari yang biomasa kalau ada. Ini konsumsi gas bumi. Nanti dibaca ya oleh Anda ya. Ini yang LPG. Oke. Ini yang menggunakan LPG. Memang masih kecil. Rumah tangga mungkin yang paling banyak menggunakan LPG. Nah ini dia punya kita. Energi baru dan terbarukan. Dampak pandemi terhadap penyediaan EBT memang cukup besar. 2020 dibandingkan dengan BAU ada nominalnya mulai lumayan besar. Tapi kalau pesimis 2021 maka energi terbarukan menurun. Sehingga sekarang kalau kita bicara energi baru terbarukan karena kegiatannya masih terbatas sekali, maka ini belum banyak dimanfaatkan. Ini datanya. Biomasa sedikit. Hidro itu berarti energi terbarukan yang berasal dari
air. Panas bumi juga sedikit. Biomasa juga nggak begitu banyak. Itu yang biru itu biomasa. Itu kalau kita melihat dari 3 skenario, business as usual, optimis, moderate, atau pesimis. Nggak begitu berubah banyak. Hanya kalau dilihat dari BAU, maka pemanfaatannya memang lebih menurun. Ini kebutuhan tenaga listrik kita. Memang naik kebutuhan tenaga listrik. Sekarang bagaimana caranya? Nih 2020. Di sektor industri, sektor rumah tangga, sektor komersial maupun di sektor transportasi. Tapi di sektor transportasi 2020 ini memang mulai menurun. Sektor komersial juga turun. Tapi sektor rumah tangga naik. Sektor industri juga turun. Karena dikatakan bahwa sekarang banyak yang tidak aktif di rumah tangga karena semua orang di rumah, maka pemakaian di sektor rumah tangga menjadi meningkat. Ini proyeksi kebutuhan listrik kita. Dengan melihat sektor optimis, sektor moderate, dan sektor pesimis. Ini kebetulan sektor optimis dan moderate, yang PES juga dia bahas di sini. Apa yang terjadi 2021, 2022, dan seterusnya. Ini ramalan proyek. Sedangkan ini kapasitas kita memang sudah mulai menurun, kapasitas pembangkit listrik kita. Karena kita sudah harus lari memang ke energi, kan. Ini bahan bakunya yang diperlukan. Kalau dia optimis, kalau dia moderate, kalau dia pesimis. Memang penggunaan batu bara diharapkan memang sudah menurun. Gas juga menurun, BBM juga menurun. Hidro dan panas bumi juga menurun. Semuanya menurun, EBT juga menurun. Sehingga banyak penurunan dari proyeksi bahan bakar pengganti listrik kita. Ini proyeksi produksi 2018 ke 2025, oke. Apa kemudian yang harus kita lakukan? Pada tahun 2020, kebutuhan energi diperkirakan mengalami penurunan. Baik skenario optimis, skenario moderate, maupun skenario PES. Jika dibandingkan dengan skenario BAU-nya. Studi dari pandemi COVID-19 ini menurunkan kebutuhan energi. Enerdata memperkirakan bahwa pandemi, misalnya di Eropa, di Perancis, tahun 2020 menurunkan kebutuhan energi. Pandemi COVID juga menyebabkan penurunan penyediaan energi dibandingkan dengan business as usual. Dengan demikian maka produksi listrik menurun 7,7 sampai 14%. Oke, ini kesimpulan dari pertemuan kita hari ini bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus tahu di sini apa yang terjadi di sekeliling kita. Bagaimana orang bisa energi baik. Karena ada yang rumahnya gelap. Karena apa? Karena dia tidak kebagian pasokan energi. Mengharapkan energi listrik, tapi energi listrik mahal dan tidak sampai ke tempat dia. Bagaimana dengan energi di industri juga demikian. Industri sekarang sedang dia sedang kolaps. Penggunaan energinya juga menurun. Tapi bukan berarti ini aman. Karena ini aman dari pasokan energi, penurunan pasokan energi, penurunan kebutuhan energi, kita dihadapkan pada masa pandemi. Baik, yang baik adalah pandemi habis, tapi kebutuhan energi kita bisa dipenuhi lewat energi baru dan terbarukan.
Intinya di sana. Ya, dari paparan ini. Bahwa energi baru dan terbarukan itu ke depan harus meningkat untuk menggantikan energi fosil. Sekarang menurun karena pandemi, tapi nanti kalau pandemi COVID sudah hilang, diperkirakan katanya 2021 September, moga-moga sudah hilang. Tapi sangat tergantung dengan Anda. Bagaimana Anda menyikapi hal ini. Kalau posisi seperti ini, maka kita akan pada rasio pesimis. Skenario pesimis. Padahal yang kita inginkan adalah skenario yang optimis. Atau paling tidak skenario yang Oke. Jadi hari ini selesai dari saya. Ya. Nanti saya kirim ini di seperti biasa. Moga-moga saya bisa memasukkan di e-learning. Tidak ada masalah. Ketua kelas masing-masing. Oke, ya. Belajar bioenergi mungkin kalau yang tertarik dengan masa depan baru melotot. Tapi kalau yang nggak tertarik masa depan tidur ya. Sekarang tanyakan diri Anda tertarik dengan masa depan tidak? Akan tahu ini yang harus Anda hadapi karena Anda masih sangat muda. Ya. Jangan pesimis. Jangan juga moderate. Kalau saya bilang harus optimis. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Ya. Titus, terima